A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha summa amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada subuh ini kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yang mana tafsir yang kita bawakan adalah tafsir Al-Quranul Azim yang dikarang oleh Ismail ibnu Umar ibnu Katsir Al-Qurashi, yang sudah kita sampaikan beberapa tahun ini. Oleh sebab itu insyaallah pada subuh hari ini kita akan melanjutkannya di surat Al-Maidah, ayat 64, Al-Maidah 65, 66, kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-Maidah 67 atau 68. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam surat Al-Maidah ayat 60 ini, ayat 64 ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi laknatullahi alaihim, mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kikir, bakhil alias pelit, kalau kata bahasa kita getah basa. Kenapa demikian? Karena mereka mengatakan bahwa Allah itu wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Itu istilah, Pak. Orang Arab faham betul kalau mengatakan tangan Allah terbelenggu atau tangan seseorang terbelenggu, artinya orang itu tidak mau memberikan, tidak mau bersedekah, tidak menjadi pemurah, alias pelit, kikir, getah basa. Dan ini Bapak Ibu, mereka sampaikan di tengah-tengah mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala kikir, pelit. Padahal sesungguhnya apa yang mereka nikmati semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mereka nikmati belum pernah mereka meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih saja mereka mengucapkan atau mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kikir, pelit tersebut. Perkataan ini dikatakan oleh Sa'd bin Qais Al-Yahudi ketika mereka ini meminta kepada Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa keinginan mereka itu bahwa nabi yang diutus itu dari golongan mereka. Mereka menginginkan Nabi akhir zaman itu dari keturunan Yahudi, dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam, bukan dari keturunan Ismail alias Bani Israel. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan atau utus Nabi dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, bukan dari keturunan Nabi Ishak, salah satu pemicunya mereka katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan atau tidak mengijabah doa-doa kita.
Makanya mereka katakan bahwa Tuhan itu yadullahi maghlulah, Tuhan itu kikir pelit. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala menyambung ayat ini, Allah taala mengatakan bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Tapi Allah Subhanahu wa taala tangannya tidak terbelenggu tapi terbuka, memberikan, yunfiqu kaifa yasha, memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki dan bagaimanapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Cukuplah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, lalu memberikan rezeki kepada kita, mempersiapkan semua fasilitas-fasilitas untuk menunjang kehidupan kita, dari kita di alam rahim sampai nantinya kita dimakamkan, sampai nantinya kita wafat. Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada kita. Dan rezeki ini Bapak Ibu yang Allah berikan bukan hanya kepada orang yang beriman saja, tapi rezeki ini juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang senantiasa membangkang, senantiasa tidak beriman. Saking pemurahnya dan rahmannya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada mereka. Dan rezeki ini bermacam-macam, bukan hanya berbentuk uang saja, bukan hanya berbentuk harta saja, tapi apapun yang dibutuhkan oleh kita itu berupa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makanya di dalam Al-Qur'an ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah mampu kita menghitungnya, saking banyaknya itu. Saking banyaknya itu. Dan itu Allah berikan kepada orang yang beriman, dan tidak orang beriman juga Allah berikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan Allah taala mengatakan wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra. Bahkan ada lagi Allah berikan, selalu diberikan, selalu diberikan. Semakin banyak diberikan semakin kafir dia, semakin banyak diberikan semakin menjadi taghut dia. Allah Subhanahu wa taala tidak menyetop rezekinya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan sudah jangan dikasih lagi si fulan. Semakin dikasih semakin menjauh, semakin dikasih semakin kafir. Tidak. Selagi memang masih nyawa di kandung badan, Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk memenuhi kebutuhannya. Allah berjanji untuk memenuhi kebutuhannya. Karena sudah ada MOU tanda kutip kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih berada dalam rahim ibu kita, kita takkan pernah mati sebelum rizki-rizki semua untuk kita Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak akan pernah mati kita sebelum rezeki yang Allah siapkan telah semua kita ambil, telah semua kita nikmati. Kalau sudah semua kita nikmati, baru datanglah yang namanya ajal tersebut. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita luar biasa, Pak. Masih saja dikatakan pelit, masih saja dikatakan kikir, masih saja dikatakan tidak mau berbagi. Padahal semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah persilahkan kita untuk menggunakan fasilitas tersebut. Entah itu untuk ketaatan kepada Allah, entah itu dalam kemaksiatan kepada Allah, yang jelas semua yang diberikan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi inilah sifat Yahudi. Jangankan kita, Allah saja mereka hina. Jangankan kita, Allah saja mereka caci.
Jangankan kita yang disakiti, Allah saja mereka berupaya untuk menghina dan mencacinya. Oleh sebab itu Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat ini tentang salah satu sifat-sifat orang-orang Yahudi, tidak pernah bersyukur dia atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Tidak pernah bersyukur. Cukuplah nabi-nabi yang banyak sekali yang Allah berikan, yang Allah kirim dari golongan mereka. Hanya satu nabi saja dari anak keturunan Ismail, ia bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul, khatamul anbiya wal mursalin. Malah mereka tidak suka, tidak menerima dengan alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperhatikan mereka dan kikir, pelit kepada mereka. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita pada ayat selanjutnya, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyiatihim wal adkhalnahum jannatin na'im. Kata Allah, seandainya orang-orang ahlu kitab Yahudi dan Nasrani yang mengatakan aku pelit, tanda kutip tadi, mereka beriman lalu bertakwa, artinya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taubat itu membuat mereka beriman dan naik levelnya menjadi takwa. Allah berjanji lakaffarna anhum sayyiatihim. Walaupun begitu beratnya dosa mereka lakukan, besar dosa mereka lakukan, Allah yang maha pemurah tadi mengatakan lakaffarna, pasti kami akan ampunkan anhum sayyiatihim, dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Kalau kita mungkin beda Pak. Kalau ada orang yang menghina, mencaci kita, lalu minta kita maafkan, mungkin tidak kita agui, tidak kita lihat, tidak kita dengar. Tapi Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang ini pun berjanji kepada orang-orang yang menghinanya bahwa Allah itu hina, Allah itu pelit, kikir, getah basa dan lain sebagainya. Allah masih tetap berjanji seandainya mereka ingin bertaubat, mereka ingin baik, mereka ingin beriman, dengan iman itu mereka beramal soleh sampai naik ke derajat takwa, lakaffarna anhum sayyiatihim, pasti kami ampunkan dosa-dosa mereka. Bahkan Allah berjanji wala adkhalnahum jannatin na'im, bahkan kami akan masukkan mereka masuk ke dalam surga naim kalau mereka bertaubat, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Pak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih. Suatu hari Pak ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia duduk bersama Nabi di atas kendaraan, duduk bersama Nabi di atas unta. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, tahukah engkau hak Allah kepada hamba dan kewajiban Allah kepada hamba, serta hak hamba kepada Allah dan kewajiban hamba kepada Allah? Jawaban sahabat tadi ringkas mengatakan bahwa Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu perihal itu. Apa kewajiban dan hak Allah atas hamba dan apa kewajiban dan hak manusia atas Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, adapun hak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, Allah ingin seorang hamba beribadah hanya kepada Allah semata, tidak menduakannya. Itu hak Allah atas kita. Adapun kewajiban Allah kepada hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan orang-orang yang taat tadi kepada Allah masuk ke dalam surga. Itu kewajiban bagi Allah Ta'ala. Ini Allah telah menentukan, ini wajib bagiku memasukkan hamba-hamba yang taat dan patuh kepadaku, dimasukkan ke dalam surga. Adapun hak hamba dan kewajiban hamba,
kewajiban hamba taat dan patuh, dan kewajiban hak dan patuh dan haknya adalah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat tadi bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bolehkah perihal ini ku sampaikan kepada teman-temanku?" Kata Nabi, "Jangan kau sampaikan. Dikhawatirkan mereka akan terlena. Dikhawatirkan mereka akan mereka akan lesu, mereka akan malas-malasan beribadah. Biarkan mereka semangat untuk beribadah. Kenapa? Karena semakin lama mereka beribadah, semakin banyak pahala yang mereka dapatkan, maka semakin tinggi pula lah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala." Intinya adalah ketika orang beriman kepada Allah, amalannya ikhlas lillah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang non-Islam saja, ahlul kitab saja, ketika mereka bertaubat, beriman, lalu bertakwa, beramal, dia Allah janjikan masuk ke dalam surga Naim, Jannatin Naim, ya. Oleh sebab itu berhusnuzonlah kepada Allah, sekaligus berikhtiar, berusaha beribadahlah sekuat mungkin agar supaya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya pada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum aqamut Taurata wal Injila wama unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim." Orang-orang yang mengatakan bahwa yadullahi maghlulah, orang-orang yang mengatakan bahwa Allah pelit, kikir dan lain sebagainya tadi, Allah berjanji, kata Allah, seandainya mereka aqamut Taurata, seandainya mereka betul-betul menjalankan Taurat dengan sebenar-benarnya, membaca Tauratnya lalu diamalkan isi kandungan Tauratnya, wal Injila, mereka-mereka yang mengatakan bahwa Tuhan itu pelit, mereka menjalankan Injil, membaca dan mengamalkan Injil, wa ma unzila ilaihim mir rabbihim, dan apapun kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka, yang dimaksudnya itu adalah Al-Qur'an, maka Allah taala mengatakan la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Mereka pasti akan memakan nikmat rezeki dari Allah, entah itu rezeki dari atas maupun rezeki dari bawah. Artinya Allah bukakan pintu rezeki apabila dia mengamalkan Taurat, mengamalkan Injil, mengamalkan apa yang Allah turunkan selanjutnya yaitu Al-Quran. Allah berjanji la akalu, pasti mereka akan menikmati nikmat Allah, min fawqihim, entah itu nikmat dari atas, wa min tahti arjulihim, dan nikmat dari bawah. Apa maksud nikmat dari atas? Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wa anzalna minas samaa'i ma'an, kami turunkan air dari langit. Artinya air Allah turunkan dari arah atas turun ke bumi, bumi menjadi subur, tumbuhlah buah-buahan, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, maka para hewan makan dengan lahapnya, akhirnya dagingnya bagus, dagingnya enak dimakan dan lain sebagainya. Dari rezeki dari Allah turun berupa hujan, lalu bumi pun menjadi subur, apa yang tumbuh di bumi menjadi segar, menjadi subur, dan para hewan-hewan yang memakan rumputan yang subur pun menjadi sehat. Maka yang nikmat kita itulah menikmati apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan, berikan kepada kita. Makanya di sini Allah berjanji la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, dengan syarat mereka mengamalkan kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Kita, Pak, saya ketika kuliah di Madinah, guru-guru, dosen-dosen saya beserta mahasiswa yang bukan dari Indonesia, mereka katakan Indonesia ini luar biasa, surga dunia, surga dunia.
Ya, bahkan di dalam kitab Ibnu Battutah mengatakan, karena beliau pernah datang ke Indonesia, beliau mengatakan, Ibnu Battutah mengatakan bahwa Indonesia ini surganya dunia. Surganya dunia. Lalu kenapa masih banyak orang yang di garis kemiskinan? Padahal ini sudah surga dunia. Tanam apa saja tumbuh. Kan ada pepatah atau nyanyian, kita tanam kayu we tumbuh. Kita tanam kayu saja tumbuh. Orang di luar sana Pak, menanam sesuatu dengan akar yang lengkap, disiram 3 kali sehari saja belum tentu tumbuh. Kita tinggal cucuk ke baik, tinggal tusuk saja kayu tersebut ke tanah kita, tunggu beberapa bulan sudah memiliki putik dia, tumbuh dia. Kelihatan bahwa bumi tempat kita bertempat tinggal ini subur, tapi belum bisa memakmurkan. Kenapa? Mungkin saja alasannya ini. Kita belum mengamalkan kitab suci yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, seandainya orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah, kami bukakan pintu langit, kami turunkan rahmat, kami turunkan rezeki, kami juga keluarkan rahmat-rahmat dan rizki-rizki yang ada di bumi. Kenapa? Karena mereka beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa tidak dikatakan iman dan takwa kalau dia tidak mengamalkan isi kandungan kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka. Maka ayat ini mengajak dan memerintahkan kepada kita untuk mari kita baca kitab suci yang Allah berikan, lalu amalkan kitab suci yang kita baca tersebut, agar supaya betul-betul terjadi yang namanya makmur tadi. Rizki Allah bukakan dari langit, rizki Allah bukakan dari bumi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka Allah Ta'ala mengatakan, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Mereka pasti akan menikmati rezeki yang Allah turunkan dari langit dan rezeki yang Allah bukakan dari bumi. Minhum ummatum muqtasidah. Ada juga di antara mereka umat yang muqtasidah, yang di tengah-tengah. Dia tidak terlalu ambil pusing dengan urusan dunia. Dia lebih mementingkan urusan akhiratnya. Ia lebih memikirkan nanti aman atau tidak amannya nanti saya setelah kehidupan dunia. Apa yang saya akan dapatkan nanti di kehidupan akhirat, itu yang banyak mereka pikirkan. Ada di antara mereka yang begitu. Walaupun mohon maaf kita tetap harus katakan, haruslah kita adil Pak di dalam kehidupan ini. Di dunia kita tetap harus beramal, berusaha untuk kehidupan dunia kita, plus jangan pernah kita lupakan untuk kehidupan akhirat kita. Allah sendiri mengajarkan kepada kita, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada di antara mereka yang meminta agar supaya kehidupan dunia mereka baik, mereka juga meminta agar supaya kehidupan akhirat mereka baik, bahkan mereka meminta agar supaya mereka terbebas dari azab api neraka. Maka Nabi sendiri mengatakan dalam sebuah hadisnya, beramallah untuk kehidupan duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk kehidupan akhiratmu seakan-akan engkau mati esok hari. Apa maksudnya Pak? Beramallah untuk kehidupan duniamu agar supaya kalian seakan-akan kalian hidup selama-lamanya. Kita diperintahkan untuk giat, untuk rajin, tidak tidak cepat putus asa. Seakan-akan kita hidup ini selama-lamanya di dunia. Dak kado nak miskin lah kita hidup di dunia. Padahal hidup ini selama-lamanya, seakan-akan selama-lamanya. Maka kita disuruh giat bekerja, serius di dalam mencari nafkah. Kenapa? Karena seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Dan ingat, amalkanlah, bekerjalah juga untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati esok. Apa maksudnya?
ketika kita beribadah khusyuklah Pak. Ketika kita beribadah fokuslah Pak. Jangan-jangan ini sholat subuh terakhir kita. Kita tak tahu Pak. Kita tak tahu berapa banyak orang yang sehat, bugar dia, tidak ada penyakit apapun, sholat subuh berjamaah, tahu-tahu terkabar siangnya mati. Banyak Pak. Banyak. Maka ketika kita beramal, beribadah, kita mengingat bahwa mungkin saja besok aku mati. Ini mungkin amalan terakhir pada saat ini. Sholat subuh, ini mungkin subuh terakhir. Maka ketika kita mengatakan ini mungkin subuh terakhir, maka insya Allah akan fokus kita, akan khusyuk kita. Karena belum tentu esok kita akan sholat subuh lagi. Begitu juga nanti ketika kita sholat zuhur, ketika kita sholat asar, ketika sholat maghrib, ketika sholat isya. Kalau itu yang ada di benak kita, mungkin saja ini ibadah terakhirku, maka fokus kita. Jangan sampai dibalik Pak. Kalau urusan dunia, ayo dah untuk apa dunia, besok mati. Akhirnya tidak bekerja kita. Kena SP di kantor. Kenapa disuruh bekerja malas-malasan? Sudahlah Pak, tidak perlu digawe ke besok mungkin kita mati. Tidak cocok cak ini. Atau dibawa ke urusan akhirat. Disuruh beribadah seakan-akan mengingat dia hidup selama-lamanya. Sudahlah, tidak apa-apa untuk hari ini tidak khusyuk. Besok masih ada. Lusa masih ada. Pekan depan masih ada. Jadi tidak cocok kalau dibalik. Harus di-matchkan, harus dipasangkan dengan sebenarnya ketika beribadah dia ingat bahwa mungkin besok dia mati sehingga ibadahnya betul-betul khusyuk. Sebaliknya ketika urusan dunia disandingkan dengan seakan-akan dia hidup selama-lamanya agar dia bekerja dengan rajin, dengan giat dan lain sebagainya. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, walaupun Allah Ta'ala mengatakan minhum ummatun muqtasidah, ada di antara mereka umat yang di pertengahan, tapi kita masih tetap mengatakan bahwa dunia kita hidup sekarang ini, tempat kita sekarang ini, kita tetap harus berusaha. Kita harus menghilangkan di dalam diri kita rasa malas, sifat malas dan lain sebagainya. Kita harus keluar dari areal yang tidak aman menuju areal yang aman. Kalau seandainya kita sudah, kita fikirkan juga untuk kesejahteraan anak kita dan sebagainya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Anda sebagai orang tua persiapkan generasi selanjutnya ya dengan kekuatan-kekuatan. Kekuatan apa? Semua lini. Kekuatan pikiran, kekuatan otak, kekuatan jasmani, bahkan kekuatan ekonomi. Kalau memang kita mampu memberikannya, dipersilahkan. Hanya saja jangan itu dijadikan nomor satu. Banyak orang Pak, kekuatan ekonomi untuk anaknya yang dijadikan nomor satu, sehingga di kantor korupsi. Padahal kalau dia nak makan itu tidak termakan lagi sampai mati. Tapi karena mikir ke anaknya, mikir ke cucunya, korupsi sana, korupsi sini, sunat sana, sunat sini, ambek sana, ambek sini. Padahal pikirannya untuk aku tidak lagi ini, tidak pacak lagi aku ngabiskan. Tapi untuk anaknya yang ini tidak boleh. Kenapa? Karena kita sudah memprioritaskan urusan dunia dibandingkan urusan akhiratnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat selanjutnya Bapak Ibu. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Allah Subhanahu wa taala menyenggol, mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya Nabi Muhammad senantiasa menyampaikan perihal yang benar kepada manusia. Balligh, sampaikanlah. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik. Sampaikan kepada manusia apa yang Allah turunkan kepadamu. Apa yang Allah berikan kepadamu, sampaikan. Bahwa Allah Ta'ala Esa, tiada Tuhan kecuali Allah, sampaikan. Sampaikan bahwa Allah sang pemberi rezeki, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, sampaikan.
bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan keamanan. Tidak ada yang mampu memberikan keamanan kecuali dari Allah. Sampaikan bahwa nanti setelah kehidupan dunia ada kehidupan yang kekal abadi. Sampaikan bahwa di akhirat nanti hanya ada dua tempat saja, surga dan neraka. Masuk situ kekal abadi selamanya. Sampaikan. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau engkau tidak menyampaikan risalah ini, maka sama saja Anda tidaklah menyampaikan risalah kepada manusia. Dan yakin Pak, Nabi Muhammad tak pernah berkhianat atas amanah ini. Nabi Muhammad takkan pernah berkhianat atas risalah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Nabi Muhammad senantiasa menyampaikan itu. Apapun resikonya dijalani oleh Nabi. Jangankan harta yang habis, teko nyawa siap dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan risalah dakwah yang Allah Subhanahu wa ta'ala bebankan kepada dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mengingatkan, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepadamu. Dan Nabi telah menyampaikan semuanya. Saking inginnya Nabi SAW ayat ini disampaikan kepada seluruh manusia, karena Nabi Muhammad tidak bisa menyampaikan semuanya kepada seluruh generasi, maka Nabi menitipkan perihal ini kepada orang selanjutnya. Maka Nabi mengatakan, ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah atas diriku walaupun hanya satu ayat saja. Karena Nabi tahu tidak akan pernah hidup selama-lamanya. Nabi tahu bahwa akan datang satu masa Allah Subhanahu wa ta'ala mengambilnya. Lalu siapa yang akan menyampaikan risalah ini kepada generasi selanjutnya? Nabi telah menitipkan kepada umatnya, balligh, sampaikan, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah atas diriku walaupun hanya satu ayat saja. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah Ta'ala mengatakan, wallahu ya'simuka minan nas. Jangan takut, jangan khawatir, Allah yang akan menjagamu dari semua tipu daya, dari semua hal-hal yang negatif dari orang-orang kepadamu. Kau jangan takut. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang menjagamu. Pak, kalau Allah yang sudah menjaga kita, pas pampres kalah. Kalau Allah sudah menjaga kita, mohon maaf, walaupun semua manusia bersepakat untuk menyakiti kita, takkan pernah mampu sampai kepada kita. Kenapa? Karena Allah langsung yang menjaga kita. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wallahu ya'simuka minan nas. Jangan takut, jangan khawatir, Allah menjagamu. Kan kita sudah tahu bagaimana kisah ketika Nabi SAW akan hijrah dari Mekah ke Madinah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mengarah ke arah selatan kota Mekah, naik ke atas gunung, masuk ke Gua Nur, masuk ke Gua Sur, lalu bersembunyi di situ, dicari oleh orang-orang kafir Quraisy. Pak, kalau dipikir nak berlari kemana Nabi Muhammad dapat tulah. Sampai sudah di mulut gua, seharusnya kalau di pikiran kita dapat ini, ketangkap ini. Tapi tidak, Allah Ta'ala berjanji, wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang menjagamu Muhammad. Jangan takut, gawi kebaik apa yang kuperintahkan, gawi kebaik. Wallahu ya'simuka minan nas. Makanya dalam ayat lain mengatakan, la yakhafuna laumata laim. Tidak khawatir dia dengan hinaan, cacian orang yang menghina, cacian orang yang mencaci. Tidak khawatir dia dengan makar-makar orang-orang yang akan membuat makar kepadanya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yakin, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin wa yamkuruna wa yamkurullah. Di dalam Al-Quran,
Nabi Muhammad tidak pernah khawatir. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah berjanji, wallahu ya'simuka minan nas, innallaha la yahdil qawmal kafirin. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang-orang yang senantiasa memang kepengen mati dalam kondisi kafir. Tapi kalau memang dia berupaya, berusaha mencari kebenaran, insya Allah dibukakan pintu hidayah. Tapi kalau memang sudah hatinya tertutup, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, hati mereka sudah ditutup, mata dan pendengarannya sudah ditutup karena memang mereka tidak mau mendapatkan hidayah, maka Allah tak memberikan hidayah kepadanya. Tapi ketika orang yang betul-betul mencari kebenaran, maka insya Allah Allah bukakan pintu hidayah kepada dirinya. Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi yang tidak ingin ditanyakan, saya akhiri saja pertemuan kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita fahami, yang benar bisa kita amalkan, yang tidak baik bisa kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala permudah kita menjadi hamba-hambanya yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, wabil khusus kita di pertengahan akhir di bulan Sya'ban ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita dan Allah panjangkan umur kita sampai kita masuk ke dalam bulan Ramadan, sehingga di bulan Ramadan kita bisa beramal dengan baik, beramal dengan maksimal, dan insya Allah selesai dari bulan Ramadan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Itu saja, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Jumpa lagi insya Allah pada pekan-pekan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.